kita bertemu lagi, Inang, kakak, dan adik-adik dalam ibadah online Sekolah Minggu HKBP Cikampek. Siapa yang suka cita? Angkat tangan. Aku bersukacita, aku bersukacita, aku bersukacita. Yeay! Oh Inang, kakak, sekolah minggu kita masih online ya? Pengen deh seperti dulu lagi sekolah minggunya yang ketemu langsung gitu, sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bareng adik-adik. Kapan ya kira-kira? Udah kangen banget nih sama adik-adik yang ada di rumah. Sudah kangen berat juga sama suasana sekolah minggunya. Inang juga yakin adik-adik semua guru-guru sekolah minggu juga kangen lah Kak Meli. Cuma kan memang kondisi saat ini belum memungkinkan. Walaupun online tetapi adik-adik menyiapkan apa yang mestinya kita pakai untuk ibadah sekolah minggu. Pakai pakaian yang rapi dan sikap kita pun yang layak di hadapan Tuhan. Jangan lupa juga Alkitab, buku ND, dan celengan untuk persembahan kita masing-masing ya. Betul. Adik-adik jangan lupa di bawah itu deskripsi sudah dicantumkan buku ND nomor berapa yang akan kita nyanyikan dalam ibadah ini. Juga ada ayat hafalan dan khotbahnya. Nah, adik-adik coba persiapkan dulu. Kita tunggu sebentar biar nanti pada saat ibadah adik-adik tinggal buka, dikasih batasnya ya. Nah, adik-adik kita tahu kan angka COVID masih cukup tinggi loh. Bahkan kakak sekolah minggu kita juga ada yang kena. Saudara kita, keluarga kita. Ya kan Inang kakak? Iya kak. Nah, kita bersyukur pada Tuhan karena sudah banyak yang sembuh juga. Kita bersyukur karena Tuhan angkat sakit kita. Bukan begitu? Ada amin? Amin! Yuk kita angkat pujian, aku bahagia Yesus angkat bebanku sambil bangkit berdiri. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Wah, udah pada semangat kita nih yang ada di rumah. Kita akan mulai ibadah kita, tapi kita mau berdoa dulu yuk. Sikap berdoa mana adik-adik yang di rumah? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi lagi dari buku ND nomor 31 ayat 1. Judulnya Berhimpun Semua. Yuk kita sama-sama bernyanyi. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan puji Dia yang murah benar, berat
Mari anak-anak bangkit berdiri, kita buka ibadah kita. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ia berkata pengajaran yang diberikan firman-Mu, perteguh kesetiaan pendengarnya umat-Mu, yang berdoa berserah tolonglah semuanya. Amin. Hukum Taurat untuk kita minggu ini diambil dari hukum Taurat yang kelima dan artinya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, dan menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Taurat, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik jangan pernah jemu untuk tetap melakukan hukum Taurat ya. Kita akan kembali bernyanyi lagi. Sambil berdiri kita angkat pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 97 ayat 1 dan 2 Holland Dagdana. Marilah kita berdoa untuk memohon pengampunan dosa kita. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan atau ayat hafalan untuk kita di minggu ini diambil dari Amsal pasal yang pertama, dimulai dari ayat 8 sampai ayat 9. Amsal pasal yang pertama ayat 8 sampai ke 9. Mari anak-anak semua kita bersama-sama membacanya. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin.
Nah, adik-adik, ayat hafalannya tadi sudah dibacakan. Adik-adik, jangan lupa dihafalkan, disimpan terus dalam hati kita masing-masing, adik-adik. Hayo, masih semangat kan adik-adik? Kita bernyanyi kembali dari buku ND Sekolah Minggu nomor 200 ayat 1 dan 2. O ale Yesus Tuhanku. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, hal yang paling ditunggu di sekolah minggu pastinya mendengarkan firman Tuhan kan? Siapa nih yang sudah gak sabar mau dengar cerita firman Tuhan? Aku Inang, adik-adik di rumah juga pasti udah gak sabar dong pengen dengar cerita firman Tuhan kan? Tapi sebelumnya kita nyanyi sama-sama yuk, bernyanyi lagu sekolah minggu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepalanya. Ikuti doa Inang di rumah masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau memberkati kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah kami. Berkati Inang Bible From yang akan menceritakan firman Tuhan. Di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik sekolah minggu.
Apa kabar? Semua sehat kan? Inang juga sehat. Semoga kita semuanya sehat sampai kita bisa bertemu, bertatap muka di gereja ataupun di pospel masing-masing. Jangan lupa adik-adik sekolah minggu tetap jaga kesehatan. Tetap pakai masker dan teratur makan. Makan sayur, makan nasi, makan buah-buahan, dan apapun yang dihidangkan oleh mama, makanannya semuanya disantap supaya kuat dan sehat. Oke anak sekolah minggu? Oke, sekarang sudah diambil Alkitabnya. Coba kita membuka semua sama-sama. Firman Tuhan hari ini tertulis dari Amsal 17 ayat 6. Amsal itu perjanjian lama atau perjanjian baru adik di sekolah minggu? Siapa yang tahu tunjuk tangan? Perjanjian apa? Perjanjian lama, betul sekali. Sudah semua buka? Sudah dapat? Yuk, bareng-bareng yuk sama Inang bacanya karena dia hanya satu ayat. Ya, kita sama-sama membaca 2, 3, 3. Ya. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Sekali lagi yuk kita baca yuk. Dengan kencang suaranya. 2, ya. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Inang mau bertanya ini. Siapa di sini yang pernah melihat mahkota? Coba dibayangkan dulu ya. Seperti apa mahkota itu? Wow, dia ada berkilau-kilau. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa yang paling sering memakai mahkota? Betul sekali, ada princess, ada ratu, ada raja. Seperti raja apa? Seperti ratu siapa? Coba nanti dilihat di samping Inangnya ini. Gambar apa? Ratu siapa ini? Ah, betul. Lalu raja di sampingnya. Berikutnya. Nah, dia pakai mahkota. Coba kita lihat dulu ya. Mahkota di dalam atau di atas kepala ratu dan raja. Coba adik-adik sekolah minggu. Mahkota itu simbol dari apa? Simbol dari kekuasaan. Simbol dari kemuliaan. Simbol dari kehormatan, simbol dari sebuah kerajaan. Kalau ada orang yang dia memakai mahkota, pasti orang, hebat ya, dia seorang raja. Kalau ada seorang perempuan cantik, dia pakai mahkota, wow cantik sekali ya, ratunya, princessnya. Nah gitu. Nah, jadi ketika seseorang memakai mahkota itu, orang akan tahu bahwa dia ada seorang raja, dia ada seorang ratu atau princess. Nah, lalu adik-adik sekolah minggu, dikatakan firman Tuhan kita hari ini, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Kok bisa ya? Mahkota dari orang tua itu anak-anak mereka? Seperti apa maksudnya? Nah, dikatakan anak-anak atau anak cucu dari orang tua adalah mahkota, itu artinya kebanggaan orang tua itu adalah anak-anaknya. Kehormatan orang tua itu adalah anak-anaknya. Ketika orang tua mengetahui anaknya juara di sekolah, orang tuanya pasti bangga.
Ketika diketahui oleh orang tuanya anak-anaknya berperilaku yang baik, orang tua pasti bangga. Lalu ketika orang lain bertanya, itu anak siapa ya? Oh iya, itu anak saya. Orang tuanya bangga karena anaknya berperilaku baik, karena anaknya dapat juara di sekolah. Pintar, apalagi kalau anaknya rajin berdoa. Waduh, orang tuanya pasti bangga. Rajin beribadah, waduh, orang tuanya pasti senang. Rajin membaca Alkitab, waduh, orang tuanya pasti bahagia. Nah, lalu caranya bagaimana supaya adik-adik sekolah minggu bisa menjadi kebanggaan orang tua? Caranya seperti apa adik-adik sekolah minggu? Taat, patuh, sayang kepada orang tua. Coba kita sama-sama menyebutkan dulu isi hukum Taurat yang kelima. 2, 3, ya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Wah, ternyata kalau kita hormat sama orang tua, tunduk kepada orang tua, taat kepada perintah orang tua, menyayangi orang tua, ternyata kita disenangi oleh Tuhan. Umur kita menjadi panjang. Nah, coba Ina mau bertanya, siapa di sini yang sayang papa? Siapa di sini yang sayang mama? Siapa di sini yang benci orang tuanya? Oh, enggak ada ya? Enggak ada kan? Semua kita anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek mencintai, menyayangi orang tua kita. Betul adik-adik sekolah minggu? Betul. Nah, berikut ini ada video singkat bagaimana seseorang yang taat perintah dari mama dan papanya. Selamat menyaksikan adik-adik sekolah minggu. Kaleb, ayo makan. Mama baru selesai bersih-bersih. Jangan lupa lepas sepatu ya. Oke, Mam. Pesawat siap mendarat. Nyew, nyew. Kaleb, Mama bilang harus lepas sepatu kan? Iya. Mama kan sudah capek bersih-bersih. Gimana nanti kalau Mama lihat ini? Maaf ya, Pa. Ya sudah, ayo kita bersihkan sama-sama. Gimana, jadi repot kan? Tahu nggak, kalau kamu tadi nurut sama Mama, kamu nggak perlu jadi repot begini. Nak,
Kamu disuruh itu karena kami sayang kamu. Itu demi kebaikanmu. Ingat waktu ibadat keluarga? Yang dari Efesus. Pasal berapa ya? 6. Iya, pintar. Inilah yang Yehua minta dari kamu. Anak-anak, yaitu kamu Kaleb, taatilah orang tuamu, agar baik keadaanmu. Jadi, kamu harus taat sama mama dan papa. Makanan siap. Ayo makan. Ayo, kita makan dulu yuk. Oke, Pap. Yup. Mundur, mundur. Ya, terus. Net, net, net. Ya, hop. Net, net, net. Hei, awas nabrak. Sorry. Bongkar muatan. Ya ampun. Kaleb, kita mau ibadat keluarga. Ambil bukumu. Beresin semua kelerengmu. Nanti orang bisa jatuh loh. Kamu harus taat sama mama dan papa. Maju. Makasih ya. Mama senang sekali kamu nurut. Yuk, cepat. Kakak sama papa udah nunggu. Sofia, menurutmu ini gambar apa? Bagus, semua sudah kumpul. Ayo, kita mulai dengan doa dulu. Nah, adik-adik sekolah minggu, gimana tadi videonya? Sudah benar-benar dilihat kan tadi videonya? Ya, anak mereka, apa yang diperintahkan oleh ibunya, dipatuhi, ditaati oleh anaknya. Apa yang diperintahkan oleh papanya, dipatuhi, dituruti oleh anaknya. Seperti itulah yang diinginkan oleh firman Tuhan ini. Supaya kita menjadi kebanggaan orang tua, maka kita harus sayang dan tunduk serta taat kepada perintah orang tua kita. Ada kan lagunya? Hai anak-anak. Tadi kan lagunya sudah dinyanyikan ya sebelumnya ya. Taatilah. Coba kita ulas sekali lagi ya. 2 ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Ya, karena haruslah demikian. Efesus berapa? Efesus 6 ayat iya ayat 1 ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu mulai sekarang kalau masih ada anak sekolah minggu yang tidak mau disuruh oleh orang tuanya bertobat, nanti mamanya sama papanya nangis loh, nanti sedih loh kalau anak-anaknya bandel. Kalau masih ada anak sekolah minggu yang tidak pernah mau berdoa disuruh orang tua, ayo mulai sekarang mau berdoa ya, patuhi perintah orang tua. Nah, poin kedua yang kita lihat, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka.
Nah, kebalikannya ini, ternyata kita juga sebagai anak bangga ketika orang tua kita orang baik. Ternyata ketika kita mengetahui orang tua kita itu adalah orang yang suka memberi, perilakunya yang baik, kita juga senang. Ketika orang bertanya, itu bapak siapa? Itu bapak saya. Oh iya ya, pantasan aja ya, bapakmu baik ya. Itu kita senang ketika kita melihat orang tua kita baik. Cobain nama tanya, adakah ada orang tua dari adik-adik sekolah minggu yang malas ke gereja? Loh, ada orang tua adik-adik sekolah minggu yang malas membaca Alkitab atau Bibel? Ayo, ada dari orang tua anak-anak sekolah minggu yang melihat orang tuanya sering berjudi? Nah, sepertinya anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek, orang tuanya semuanya adalah orang tua yang baik, betul? Nah, kita bersyukur, kita bersukacita ketika melihat orang tua kita itu adalah orang tua yang baik, yang rajin beribadah, yang rajin berdoa dan membaca Alkitab. Karena itulah kebanggaan kita juga sebagai anak ketika melihat orang tua kita itu berperilaku yang baik. Maka adik-adik sekolah minggu, lakukanlah firman Tuhan hari ini. Kebanggaan orang tua adalah ketika melihat anak-anaknya, cucu-cucunya, orang-orang sukses, orang-orang baik. Begitu sebaliknya, kebanggaan anak-anak ketika melihat orang tuanya adalah orang tua yang takut akan Tuhan, orang tua yang berperilaku baik, yang sering berdoa, yang sering membaca firman Tuhan. Nah, lakukanlah firman Tuhan hari ini adik-adik sekolah minggu. Jadilah menjadi kebanggaan orang tua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Engkau mengajari kami Tuhan, mengerti, memahami bahwa kami anak-anak adalah kehormatan, kebanggaan, sukacita bagi orang tua kami. Ajarilah kami sehingga kami taat kepada orang tua kami, sayang kepada orang tua kami. Dan kami juga berdoa kepada orang tua kami. Tuhan, jadikanlah orang tua kami menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, yang rajin beribadah, yang rajin berdoa, yang rajin membaca Alkitab atau Bibel. Sehingga kami bangga mempunyai orang tua seperti mereka. Kuatkan kami, mampukan kami melakukan firman-Mu. Berkati adik-adik kami sekolah minggu Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini, berikan kekuatan kepada mereka, kesehatan. Berkati juga semua orang tua, berikan kekuatan kepada mereka, serta lancarkan segala usaha mereka, sehingga apa yang menjadi usaha mereka boleh menjadi sumber penghasilan buat keluarga mereka. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu. Berikan kepada semua guru-guru sekolah minggu kesehatan dan kepintaran serta kebijaksanaan supaya mereka menjadi guru-guru sekolah minggu yang mengajari anak-anak sekolah minggu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya iman kita kepada Tuhan semakin bertumbuh. Amin kakak. Sekarang adik-adik kita akan mengumpulkan persembahan, tapi jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam kecadangan yang sudah dibagikan ya. Pengumpulan persembahannya kita sambil bernyanyi dari buku Endes nomor 74 ayat 1 dan 2. Yesus
ditutup matanya, dilipat tangannya, ditundukkan kepalanya. Kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihininya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Lomba tari tortor. Dengan syarat yang harus diperhatikan adalah: pertama, peserta adalah TKA dan TKB. Kedua, lagu disediakan oleh panitia atau guru sekolah minggu. Ketiga, gerakan bebas. Keempat, gerakan dan mimik muka harus sesuai dengan musik. Kelima, kostum bebas dan sekreatif mungkin. Allah bersamaku. Covid, Covid, Covid. Suara itu selalu terdengar setiap hari. Semua anak tidak bisa pergi ke sekolah, ke gereja, tidak bisa bermain-main dengan teman. Lomba deklamasi. Peserta adalah kelas 1, 2 SD. Judul deklamasi Allah Bersamaku. Disediakan oleh guru sekolah minggunya ya adik-adik. Intonasi suara, mimik wajah, gerakan, dan deklamasi harus dihafalkan. Malas rohani tabe
Vokal solo. Dengan syarat yang harus diperhatikan, pertama, peserta adalah kelas 3 sampai kelas 4 sekolah dasar. 2. Lagu dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 19. 3. Musik disediakan oleh panitia atau guru sekolah minggu. 4. Ketetapan nada, penguasaan lirik, dan penghayatan lagu harus diperhatikan ya adik-adik. Lalu tergeraklah hati Tuhan Yesus untuk memberi makan 5.000 orang itu. Tapi murid-muridnya berkata, "Guru, suruhlah mereka pulang, biarlah mereka membeli makanannya sendiri." Tapi Tuhan Yesus berkata, "Tidak, setidaknya kita harus memberi mereka makan." "Tapi kita hanya punya 5 roti dan 2 ikan, Guru." "Tidak apa-apa, bawalah itu kepadaku," kata Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menengadahkan 5 roti dan 2 ikan itu dan dia berdoa. Dan akhirnya 5 roti dan 2 ikan itu diberikan dan dibagi-bagikan kepada 5.000. Lomba bercerita firman Tuhan. Pesertanya kelas 5, 6, dan kelas 7. Pilihan ayat firman Tuhan antara Matius 14 ayat 13 sampai 21 atau 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58. Durasi ceritanya 5 sampai 7 menit ya adik-adik. Tidak ada pembacaan nats Alkitab. Alur pada saat bercerita, perkenalan, judul cerita yang dipilih, isi cerita, dan memberikan pesan dari cerita untuk anak-anak sekolah minggu. Teman-teman, jangan lupa ya ikuti lombanya. Daftarkan diri kamu melalui guru sekolah minggu Pospelnya masing-masing. Iya, karena akan ada hadiah menarik yang menanti, ya kan Nomi? Iya, Nomi juga ikutan kok. Sampai jumpa adik-adik di puncak perheheon. Dadah!